Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Steven di Komando dengan NIM 11S24027 dengan prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mengulaskan 5 soal sebagai berikut. Yang soal pertama, ada 2 stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim, yaitu pink, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Yang kedua dimulai dengan corong kosong. Yang pertama diambil warna sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Yang kedua, tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. 3, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke angka 1. Respon pada stang kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Nah, tantangannya yaitu yang mana merupakan es krim stang kedua. Nanti kita akan untuk menjawabnya dengan pembahasan, jika kita memiliki pilihan A, maka memiliki pola 2 bulatan pink dan diikuti 1 bulatan yang berbeda warna. Jika diulangi, pilihan A tetap memiliki 2 bulatan warna yang sama dan diikuti dengan 1 warna berbeda. Jadi A memenuhi syarat. Yang kedua, jika kita memiliki pilihan B, maka memiliki pola 2 bulatan hijau dan diikuti 2 bulatan warna pink. Jika diulangi, pilihan B tidak memenuhi syarat karena memiliki 2 bulatan yang berbeda warna. Jika kita pilih pilihan C, akan memiliki 2 bilangan yang berwarna sama, yaitu kuning dan yang sama yaitu kuning, dan diikuti dengan warna pink. Dan jika diulangi, maka pilihan C tetap memenuhi syarat karena diikuti dengan es krim yang berwarna sama dengan 1 yang berbeda. Pilihan D memiliki 2 bulatan yang sama yaitu pink dan diikuti dengan 1 warna yang berbeda. Dan jika diulangi, pilihan D tetap mengikuti syarat dengan 2 es krim warna dan 1 warna yang berbeda. Jadi yang betul adalah yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal yang kedua. Soal kedua, Bobby sedang memutuskan untuk berpergian ke hampir gemuk pada peta. Lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol. 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Urut menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan 2 kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misal untuk berpergian dari kota B ke kota C dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Nah, di sini tantangannya berapa biaya yang paling murah mengambil umum jika sebuah bilangan bulat. Oke, kita akan jawab ya, karena jika kita membuat beberapa rute dari mu ke Hamil seperti yang berikut tadi, maka rutenya bisa rute 1 ke Hamil A, Hampir ke A, dan terus ke B, terus ke mu. Maka hasilnya itu 13 ditambah 11 tambah 23 sama dengan 47. Jika rute kedua ke Hamil A, ke G, ke D, terus ke mu, maka hasilnya yaitu 13 ditambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 7 sama dengan 42. Jika rutenya ke rute 3 kita pilih, maka yang dilalui adalah invert ke A, ke C, ke F, dan ke D, lalu ke D, maka hasil rutenya itu 13 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 hasilnya 41. Jadi rute ketiga yang paling murah di antara yang lain. Jadi hasilnya yaitu 41. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ketiga. Di kota Belgrade ada 4 jalur kereta api yang dimulai dengan stasiun
A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun Transrit, T1, T2, dan T3, yang kemungkinan penumpang pindah jalur. Tantangannya, berapa internalnya mereka setuju akan pergi ke zoo. Ia mengganti kereta hanya sekali saja. Dan stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Kita di sini akan mencari stasiun akan pergi ke zoo. Maka ia akan berganti hanya sekali saja. Maka stasiun mana yang akan berangkat dia ke zoo, yaitu ke stasiun D. Karena di stasiun D, bebas saja bisa naik kereta jalur biru dari stasiun D bisa menuju ke transit 3 di T3 itu bisa ganti kereta ke jalur hijau, terus jalur hijau dari T3 akan langsung menuju zoo. Ini memiliki syarat untuk berganti kereta sekali saja, yaitu jalur biru ke jalur hijau di T3. Tidak ada jalur lain yang memungkinkan Jojo untuk mencapai zoo dengan hanya satu kali pergantian kecuali rute ini. Selanjutnya soal keempat. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul jam 8. Bob akan didenda datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya ia misalnya jika ia tiba sebelum jam 8:15, maka dia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8:20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul jam 8:08. Maka tabel menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Dari kereta biasa, jadwalnya mulai pukul 6 sampai setiap 5 menit. Waktu yang ditempuh ke stasiun pusat adalah 40 menit. Harga tiket yang diperoleh adalah 5.000. Dan kereta Wirawiri jadwal mulai pukul 6 setiap 10 menit. Waktu tempuh stasiun pusat 30 menit dengan harga tiket 10.000. Kereta cepat dengan jadwal mulai pukul 7 setiap 15 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat 20 menit dengan harga tiket 15.000. Dan yang selanjutnya kereta ekspres dengan jadwal mulai pukul 7 pagi setiap 20 menit. Waktu yang ditempuh ke stasiun pusat 12 menit. Harga tiketnya yaitu 20.000. Tantangannya yaitu kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Di sini kita akan mencari kereta mana yang harus diambil Bob walaupun terlambat tetap yang paling murah dendanya. Berarti Bob, misalnya kita ketahui Bob tiba di stasiun pada pukul 8:08. Terus Bob akan didenda 10.000 setiap 15 menit keterlambatan dari pukul 8. Pilihan kereta yang kita pilih kereta dan aplikasi biayanya. Misalnya kita pilih kereta biasa, berangkat tiap 5 menit, keberangkatannya terdekat 8:10 dengan waktu tempuh 40 menit, tiba di stasiun pusat kota yaitu 8:50. Maka keterlambatannya 50 menit. Maka dendanya untuk 4 interval 15 menit, dendanya itu 4 dikali 10.000, maka hasilnya 40.000. Maka total biayanya yaitu 5.000 ditambah 40.000 sama dengan 45.000. Itulah total biaya denda di yang dihasilkan kalau misalnya dia naik kereta biasa si Bob. Kalau misalnya si Bob naik kereta Wirawiri, maka keberangkatannya tiap 10 menit, keberangkatan terdekatnya yaitu 8:10, kalau waktu tempuhnya itu 30 menit. Maka tiba di stasiun kota itu 8:40, maka keterlambatannya 40 menit. Maka didenda dia untuk 3 interval 15 menit. Maka dendanya itu 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000. Maka total biaya dendanya itu
10.000 tambah 30.000, maka hasilnya 40.000. Maka itu hasil denda yang didapat si Bob jika naik ke kereta Wirawiri. Dan selanjutnya, jika si Bob naik kereta cepat, keberangkatan tiap 15 menit, keberangkatan terdekatnya 8:15, waktu tempuhnya 20 menit, tiba di stasiun kota 8:35, keterlambatannya itu 35 menit. Maka didenda untuk itu 3 interval 15 menit. Maka denda sama dengan 3 dikali 10.000, maka 30.000. Maka total biaya yang dapat denda sebab itu 15.000 ditambah 30.000 sama dengan 45.000. Jika yang selanjutnya, jika sebelum naik kereta ekspres, maka keberangkatan tiap menitnya itu 20 menit. Maka keberangkatan terdekatnya itu 8:20. Maka waktu tempuhnya 12 menit dan tiba di stasiun pusat kota itu 8:32 dan keterlambatannya itu 32 menit. Dan didenda untuk itu 3 interval 15 menit. Maka dendanya sama dengan 3 dikali 10.000 sehingga 30.000. Maka total biaya keseluruhannya dendanya si Bob itu 20.000 ditambah 30.000 hasilnya 50.000. Nah, kesimpulan akhirnya itu setelah mempertimbangkan orang, kereta yang total biaya paling itu 2 karena total biaya yang tadi itu sebesar 10.000. Jadi jawabannya itu yang benar adalah A, 2. Kita masuk soal yang berikutnya, soal yang kelima. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Lebras. Pohon hijau menamakan pohon dan garis coklat menamakan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai untuk menamakan pohon. Proyek dari pohon F ke kot ke pohon B dapat dituliskan sebagai berikut. F, D, E, C, A, B pada suatu AB. Pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebas. Proyek keluarga Amir adalah B, A, C, E, D, E, D, A. Proyek keluarga Badu adalah F, D, C, D, A, D, E, D, A. Maka tantangannya itu asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan di satu pohon berikutnya. Waktu ditempuh dari pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua tersebut keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama, maka kita cari hasilnya dan kita akan analisis angka perjalanan dari keluarga Amir dan keluarga Bayu untuk memastikannya apakah mereka pernah berada di pohon pada waktu yang sama. Misalnya, trayek trayek keluarga Amir, trayeknya itu jalannya adalah dari B ke A dan terus ke A, terus terus balik lagi ke A, terus ke C, terus ke E, terus ke D, terus ke E, terus ke D, terus ke A. Maka langkah-langkahnya itu, langkah pertama itu yang tadi itu langkah 1 B, yang kedua A, yang ketiga A, yang keempat A, yang kelima C, yang keenam E, yang ketujuh D, yang kedelapan E, yang kesembilan E, yang kesepuluh D, yang ke-11 A. Yang terus yang selanjutnya trayek keluarga Badu. Maka kita cari trayeknya itu, langkah pertamanya itu F, terus ke D, yang kedua, terus yang ketiga ke C, terus yang keempat ke D, terus yang kelima ke A, terus yang ke-6 E, terus yang ke-7 balik ke A, terus ke-8 D, terus yang ke-9 E, terus yang ke-10 D, terus yang ke-11 A. Maka kita bandingkan setiap langkah skala
Mari kita bandingkan angka demi angka untuk melihat apakah titik di mana keluarga yang berada di pohon sama secara bersamaan. Misalnya kita bandingkan ya. Misalnya yang ke angka pertama si Amir sama Bayu itu. Pertama angka si Amir itu ke B, tapi si Bayu ke F, maka tidak sama. Terus yang angka kedua tadi si Amir ke A, tapi si Bayu ke D, berarti juga sama tidak sama. Yang ketiga tadi si Amir ke A, si Bayu ke C, tetap tidak sama. Angka keempat si Amir ke D, si Bayu di D, maka tidak sama. Angka kelima Amir ke C, tapi si Bayu ke A, berarti tidak sama. Terus yang keenam, Amir di E, Bayu di E, sama. Tapi ini berbeda waktu karena urutan berbeda, urutannya berbeda. Maksudnya ini kan rangkanya tadi dari urutan rangkanya tadi dia si si Badu ini tadi kan dari C F D D D C D A E. Nah ini padahal si Samir dari sini tadi dari B A A A C D A E, beda. Padahal si Bayu tadi sini, si Badu di sininya sama-sama di kayak itu jalan E, tapi beda posisi. Si Bayu di sini, Badu sini, si Ambil di sini. Nah, berarti itu sama, tapi sekali lagi urutannya itu berbeda. Itu. Terus angka ke-7 Ambil di B, terus Bayu A tidak sama. Angka ke-8 Ambil di E, Badu di D tidak sama. Angka 9 Ambil di E, Badu di E sama. Tapi lagi-lagi pada urutan waktu yang berbeda. Sama seperti yang tadi. Misalnya ya, kita urutkan lagi. Yang tadi itu, eh, misalnya saya ambil dari B tadi ke A, terus ke A, terus ke A, 3 kali A ke A, terus ke C, terus ke E, terus ke D, terus ke E, terus ke E, terus ke D, E ya, E, nah ke sini, ini saya ambil. Terus kalau si D, dari F ke D, ke C, ke D, terus ke A, terus ke E, terus ke A, terus ke D, terus ke E. Nah, ya, D, D. Nah, sama. Beda kan? Situ. Bukan waktunya. Samanya yang itu, tapi waktunya itu berbeda. Si Badu di sini, si Ambil tadi juga, sini juga. Tuh. Jadi kesimpulannya dari rangka-rangka di atas terlihat bahwa meskipun mereka berada di berbeda pohon yang sama, EDA, mereka tidak pernah berada di pohon yang sama pada waktu yang sama. Dengan kata lain, mereka tidak pernah bertemu selama berada perjalanan mereka. Jadi jawaban yang benar adalah D. Mereka tidak pernah bertemu. Sekian hasil dari analisis saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.